Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan apa itu tentang PET, pengertian PET dan gimana prakteknya. Saya akan menjelaskan satu demi persatu. Langsung saja kita masuk, kita cari folder yang sudah saya buat sebelumnya. Folder besar untuk menang tugas, bukan di sini, modul 6 ya, penjelasan tentang PET. PET bahasa pemrograman web atau server set programming, modul 6. Pengertian PET atau lokasi file lain yang dibutuhkan sebuah halaman web, gambar, file HTML lain, dan lain-lain. Pengertian PET adalah lokasi file lain yang dibutuhkan sebuah halaman web, gambar, file HTML lain, dan lain-lain. Contohnya seperti kita membuka ini ya. Ini contoh Bootstrap yang saya coba kemarin, belum jadi. Ini contoh ketika kita membuka halaman sebuah website yang telah kita buat. Ya, seperti ini. Ketika kita membuat halaman seperti ini, ketika ada about ataupun teks di sini itu dapat diklik atau dibuat tombol dari sebuah halaman website menuju halaman yang lainnya, seperti itu. Jadi ketika kita mengklik sebuah halaman website, contohnya seperti YouTube, kita klik di sini, ketika kita dapat link link di sini dari sebuah halaman website lain. Ya, seperti itu aja. Aduh, ya, spaman saya seperti itu. Lanjut ke materi lagi. Jenis PET: absolute file path, full URL dari sebuah file. Absolute file path adalah full URL dari sebuah file. Contohnya kita ada link di sini, coba kita masukkan apa kelebihannya dan apa kekurangannya, bagaimana cara melihatnya. Kita copy link ini, kita masuk di Sublime Text ya, seperti ini. Nah, kita pakai contoh dari kode-kode HTML, CSS yang udah saya buat kemarin melalui Bootstrap. Sini kita akan mempraktekkan materi PET itu seperti apa. PET. Oh iya.
kita masukkan di sini. Kita blok, kita hapus, kita pastekan linknya. Oke, coba pakai tanda petik. Kalau sudah seperti ini, kita coba save. Ctrl S, kita buka di webnya. Nah, contohnya seperti ini. Maka gambarnya akan berubah. Tadinya gambarnya semula itu saya seperti ini, berubah menjadi gambar boneka. Kenapa boneka? Padahal kita cuma memasukkan link saja. Karena boneka ini tuh berada pada website lain di luar file kita. Ini saya masukkan link tadi. Kenapa kok bisa keluar gambar beruang seperti tadi? Karena saya online, terhubung pada internet. Ketika saya mematikan internetnya, maka tidak akan muncul gambar itu tersebut. Coba kita praktekkan, kita matikan gambarnya, seperti apa reaksinya. Kita buka, jangan ada internet, kita matikan. Oke, coba kita buka lagi. Coba kita refresh. Nah, maka gambarnya akan hilang seperti ini. Kenapa? Soalnya dari link tadi kita memerintahkan kita untuk menampilkan gambar dari sebuah web lain, ataupun ini link ini tuh dari web lain, seperti itu ya. Coba kita masukkan seperti tadi, kita coba ulang seperti tadi. Nah, seperti ini. Kita save, img src img /izar jpeg kelas img. Ini tidak terhubung pada internet. Coba kita buka, apakah sudah berhasil. Kita Ctrl S, kita buka my portfolio. Nah, maka akan tetap keluar. Kenapa? Karena tadi ini berada pada satu file atau lokasi, ada file path kita. Kita buka materinya lagi. Jadi kita sudah coba seperti ini. Kita coba yang relatif path. Ya, relatif itu yang seperti tadi. Adalah alamat yang relatif terdapat file web HTML yang memanggil, mengakses, membutuhkan tadi. Ketika kita memasukkan kata kunci kode HTML, CSS, img src tanda petik atas img bla 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 bla. Di sini kita masukkan nama gambarnya, kita masukkan nama dari file gambarnya, berada di folder apa, maka akan muncul seperti itu. Yang tadi seperti tadi, yang img rcc picture jpeg, inilah intinya ini.
picture JPEG berada pada folder yang sama dengan file web HTML yang memanggil atau membutuhkan. Jadi berada pada file yang sama. Ini kalau yang sama itu bukan seperti tadi. Kalau yang tadi seperti tadi kan ini img src images/picture .jpg berada pada folder dengan nama images. Folder images berada sama dengan file web HTML yang memanggil atau membutuhkan. Kita contohkan. Ini adalah contoh dari yang kedua. Untuk yang pertama kita contohkan lagi. Nanti seperti apa? Picture JPEG berada pada folder yang sama dengan file web HTML yang memanggil. Jadi kita pindahkan file yang tadi, kita pindahkan folder izar ini keluar, berarti folder yang sama. Masukkan di sini, kita ubah menjadi izar, nama dari izar.jpg, nama dari gambar tersebut. Kita akan save. Apakah yang akan muncul? Kita save, kita buka di web browser, kembali seperti tadi, maka akan tetap tertampil padahal koneksi internet kita tidak nyambung ke internet, yaitu tidak mempengaruhi. Soalnya apa? Tadi sudah dikatakan ketika file gambar tersebut berada pada satu folder, yaitu folder portofolio. Dalam portofolio ada JS, img, terus JS dan file HTML tersebut, terus juga dengan gambar. Ini berada dalam satu file portofolio. Kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga mana? Ini tadi sudah kita contohkan yang pertama, terus yang ini juga kita sudah contohkan ya. Yang pertama tadi, ini barusan, yang ini yang pertama, imgrc image /picture JPEG tadi. Ini kalau ini tuh berada pada folder yang sama dan di dalam folder lain. Ini yang ini intinya gambar berada pada folder yang sama tetapi di dalam folder lain. Contohnya seperti tadi, ketika ini folder foto saya pindah ke folder image ya, pindah ke sini. Ketika satu folder portofolio berada di dalam folder lain, nah ini kan berada di folder. Mungkin cukup itu saja dari saya. Apabila ada kata yang kurang jelas ataupun perkataan yang salah, mohon dimaafkan. Di sini saya menjelaskan tentang apa yang saya tahu, apa yang Pak Angga telah berikan materinya. Saya di sini mencoba browsing sana sini dan ya akhirnya bisa menjelaskan seperti ini. Mungkin itu aja. Kita tutup penjelasan pada sore hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.